Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kabar 25 tahun reformasi di Republik ini. Piye kabarnya Bang Nuim? Itu yang banyak dipertanyakan. Juga berita-berita tentang perkembangan negeri hamba ini luar biasa. Dilihat dari kota di Australia sana. Apa yang Bang Nuim lihat dari perkembangan bangsa ini akhir-akhir ini Bang? Juga perkembangan dunia Bang Nuim. Kita mulai dari reformasi 25 tahun. Silakan Bang Nuim. Ini kalau memang ditanyakan oleh oleh Pak Harto almarhum, ini walhasil balik asal ya. Jadi yang dikatakan oleh Anies itu sebenarnya adalah walhasil balik asal kembali lagi seperti itu. Jadi karena reformasi barangkali waktu itu kepalang tanggung. Kenapa dikatakan kepalang tanggung? Karena ketika dilakukan suatu perombakan, ada satu pemain di situ. Terka sendirilah siapa pemain itu. Ada satu partai politik yang ikut arus saja. Di zaman Orde Baru dia juga bertakhta, di zaman reformasi dia juga ikut bermain terus. Dan ini bagaimana caranya? Jadi orang melihat kalau begitu walhasil balik asal. Memang ya kita ini pemaaf dan pelupa. Kita tidak melakukan reformasi yang tuntas, tapi kita melakukan reformasi yang separuh hati. Itu harus diakui. Karena kan kita tahu apa yang terjadi ketika Orde Baru. Partai apa yang paling berkuasa, dan partai itu ya sekarang ini juga cukup berkuasa, berada di dalam lingkar kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi mau bilang apa? Jadi reformasi. Jadi itulah kita itu sebenarnya pemaaf dan pelupa. Jangan lupa, banyak barangkali yang tidak ingat. Saya itu masih ingat ketika Soekarno berada di puncak ketenarannya. Hidup Bung Karno, berdiri tanpa reserva. Itu istilahnya. Tanpa reserva di belakang Bung Karno. Besoknya gajang Bung Karno. Nah, itu berubah langsung. Itu orang kita. Kemudian sekarang Bung Karno sebagai penggali Pancasila dan lain sebagainya. Bung Karno mengingatkan jangan lupakan sejarah. Meskipun almarhum melupakan sejarah dengan memanjakan PKI yang baru tahun 48 melakukan penikaman dari belakang ketika bangsa Indonesia sedang berjuang untuk memerdekakan diri. Tadi inilah bangsa kita, pelupa dan pemaaf, dan seakan-akan ya sudahlah, walhasil balik asal itu biasa, seakan-akan begitu. Ya, pikirkanlah. Sebelum reformasi siapa yang paling berkuasa? Partai mana yang paling berkuasa? Setelah reformasi ya partai itu juga yang ikut-ikut dalam lingkar kekuasaan. Ya memang lucu ya ini negeri. Ada lagi sekarang ini kan bakal calon legislatif sudah mulai masuk nama-namanya. Di Malang saja tuh ada 90 bacalek ex narapidana. Kita juga jadi bingung. Bahkan ada wartawan yang menjadi calon legislatif sekarang tanpa mengundurkan diri dulu, atau macam mana Bang Doi melihat ini Bang? Ya ini kan karena bukan dipilih oleh rakyat. Coba kalau macam dipilih oleh rakyat, ini partai yang menentukan siapa. Jadi dia tidak bertanggung jawab langsung pada dapilnya. Di sini sistemnya begini. Kalau mau pakai sistem Australia, di tiap-tiap dapil itu ada kantor milik dari wakil rakyat itu. Ada kantornya. Walaupun dia tidak di situ, misalnya dia berada di Canberra, di ibu kota untuk menghadiri sidang parlemen, tapi kantornya tetap buka. Jadi orang-orang yang punya masalah, pergilah ke kantor wakilnya untuk mengatakan, saya punya masalah ini, tolong diuruslah. Nah, begitulah kira-kira. Apalagi masalah itu berurusan dengan birokrasi. Ini yang terjadi. Jadi dia betul-betul mewakili rakyat. Nah, ada satu cerita yang baru lagi. Ini menarik sekali sebenarnya. Gimana? Ada seorang menteri dalam kabinet bayangan, jadi menteri oposisi di Australia. Dia menyatakan, mengumumkan niatnya, mencanangkan maksudnya untuk mengundurkan diri dari parlemen. Karena dia mau ikut mengurus rumah tangga katanya. Kesian istrinya selama ini sendirian ngurus anak, ngurus ini itu. 3 hari setelah dia menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri, dia belum juga menyampaikan surat resmi pernyataan dia mengundurkan diri dari parlemen. Pada waktu yang sama, dia tidak menghadiri sidang parlemen selama 3 hari. Itu menjadi masalah di Australia. Makan gaji buta kamu. Ayo, ajukan itu surat pemberhentian, surat pengunduran diri. Jangan bilang mengundurkan diri, tapi tidak mengundurkan diri, tapi tidak menghadiri sidang parlemen. Nah, itu dia. Dan makan gaji buta.
Nah ini kadang-kadang mereka pikir, lah ini uang negara. Tidak ada, itu uang rakyat yang dipakai. Uang wajib pajak, uang bumi, tanah dan bumi rakyat Indonesia. Jadi kalau tidak hadir 3 hari saja, seorang menteri dari oposisi itu sudah dikecam oleh Perdana Menteri langsung. Ini bagaimana sih? Kamu mencanangkan diri, katanya mau mengundurkan diri, tapi kamu belum mengajukan surat pengunduran diri secara resmi, sehingga dengan demikian gaji kamu jalan terus, tapi kamu 3 hari tidak menghadiri sidang parlemen. Bayangkan sih, 3 hari tidak menghadiri sidang parlemen sebagai wakil rakyat. Nah ini jadi masalah di Australia. Ini menjadi masalah. Apakah bisa hal yang sama juga diterapkan di Indonesia sehingga betul-betul wakil rakyat itu mewakili rakyat di dapilnya daerah pemilihannya, ataukah ya menggunakan rakyat barangkali sebagai batu loncatan saja. Nah, ya salam, Bang, luar biasa. Nah, kalau di tingkat dunia, Bang Nuim, sekarang ini kan apa yang mewakili dunia ini kan Dewan Keamanan setelah Perang Dunia Kedua. Padahal sudah hampir 100 tahun ini perjalanan PBB ini bergulir terus, bumi berubah. Ini sekarang baru ada nih Hang Heng Hong urusan G7 dan dari Dewan Sekjen PBB yang ingin mengingatkan tentang pembagian atau perpecahan di dalam komuniti dunia ini. Apa yang Bang Nuim lihat, Bang Nuim, tentang pertemuan G7 ini yang nampaknya sedang melecehkan Cina dan Rusia dalam hal fungsinya di Dewan Keamanan? Silakan Bang Nuim. Ini kan merupakan lanjutan dari mereka yang menang perang dalam Perang Dunia Kedua, Sekutu. Jadi kita lihat begini, dibentuklah sebuah perserikatan bangsa-bangsa yang katanya akan mewakili umat manusia. Bohong. Dibentuklah Dewan Keamanan di mana 5 negara punya veto. Kenapa Inggris dan Perancis punya veto? Amerika, Rusia, Tiongkok punya veto. Oke, ini negara-negara besar. Tapi Perancis dan Inggris ada urusan apa kok punya veto? Ini yang kan kita harus bertanya. Nah, ini veto ini dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu biar bagaimanapun salahnya. Berapa ratus sudah? Berapa ratus? Kalau menurut Abu Mazen, baru-baru ini dalam keterangannya di depan sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada 1000 barangkali resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tentang Israel. Tidak ada satupun yang bisa ditindaklanjuti. Karena apa? Ya karena di situ ada pemegang hak veto, dalam hal ini Amerika Serikat terutamanya, yang bisa memveto segala sesuatu yang bisa dianggap merugikan Israel, termasuk misalnya kepemilikan senjata nuklir oleh Israel. Kenapa dibiarkan? Kenapa tidak ada yang berani menyebut-nyebut itu? Pernah di zaman, kalau tidak salah saya Barack Obama waktu itu ada di PBB yang ingin menyebutkan tentang itu, langsung ditegur oleh Kepala Perwakilan Tetap Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu tidak baik. Jadi kan ada kepincangan. Kalau memang betul itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalau itu betul Dewan Keamanan, maka dia harus betul-betul pakai topeng tutup mata, tidak pandang bulu. Kalau untuk melaksanakan yang adil dan keadilan, kenapa ketika Saddam Hussein tidak mengindahkan belasan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai salah satu alasan yang cukup untuk menyerang Irak. Tapi Israel boleh tidak menghiraukan, ibarat anjing menggonggong kafilah lalu, ribuan, ratusan resolusi. Karena apa? Ya didukung. Jadi tidak bisa kan, tidak adil. Nah ini yang kekuatan itu adalah keadilan, itu tidak benar. Kekuatan itu bukan keadilan. Keadilan itulah kekuatan, bukan kekuatan itu yang merupakan keadilan. Jadi barangkali memang perlu dilakukan suatu perombakan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dicoba oleh Soekarno. Dia menarik diri dalam tahun 62-63 kalau tidak salah, lalu menyelarakan apa yang namanya New Emerging Forces, kekuatan-kekuatan baru, tapi tidak mendapat dukungan. Tidak mendapat dukungan yang cukup, hanya dimanfaatkan oleh sementara kalangan. Tapi tidak mendapat dukungan. Ketika itu Indonesia menarik diri dari misalnya Olimpiade di Tokyo 1964, Indonesia menyelenggarakan Games of the New Ganevo, Games of the New Emerging Forces di Jakarta dengan biaya yang sangat luar biasa pada waktu itu untuk mengundang konon atlet-atlet dari negara-negara bebas blok. Padahal ini atlet ada yang tidak mengerti bagaimana memakai sepatu bola pun tidak ngerti mereka. Tapi dapat karena dibiayai datang ke Indonesia ya. Apa boleh buat hitung-hitung liburan dengan cuma-cuma ya. Itulah yang dilakukan oleh Bung Karno tahun
1963, namanya Ganevo. Ganevo, luar biasa. Bulan Oktober. Itu CDI-nya. Hmm. Jadi memang ya apa boleh buat lah. Bukan saja dunia tapi bangsa kita juga begitu cepat lupa ya. Nah, Iya. sekarang ini diributkan persoalan segala lembaga yang telah dibangun seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia dan lain sebagainya. Dan kenapa misalnya mata uang dolar menjadi mata uang untuk perdagangan luar negeri yang berangsur-angsur sekarang ini ingin digantikan oleh yuan oleh Tiongkok. Tiongkok ya, luar biasa. Sementara hari kemarin ya kita juga dari kelas dunia yang seperti Bang Nuim tadi bilang, Abu Mazen berceramah di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah kisah Nakba dari bangsa Palestina menjadi pengingat buat kita. Apakah ini kalau kita lihat ini kan persatuan di antara bangsa Palestina juga menjadi permasalahan, menjadi alasan, atau memang terus diciptakan ini oleh kelompok tertentu agar terus bisa dipelihara sampai nubuat terjadi gitu. Bagaimana Bang Nuim? Iya jelas. Jelas tidak boleh, harus dilakukan pemecah belahan. Itu terutama di Timur Tengah dari sejak zaman. Boleh dikatakan Lawrence of Arabia, Lawrence itu dari Inggris yang pakai pakai segala macam pakaian Arab dan dia berjuang bersama dengan orang-orang Arab untuk membebaskan diri dari Turki. Tapi akhirnya apa? Ya ini dikata orang keluar dari kalau orang Inggris mengatakan keluar dari panci panci penggorengan masuk ke dalam api. Itu yang terjadi dengan orang Arab dan sampai sekarang dipecah belah terus. Palestina saja tidak bisa bersatu karena kezaliman yang dilakukan terhadap bangsa Palestina, terutama mereka yang tinggal di Gaza, itu sangat luar biasa, tidak bisa ditolerir, tidak bisa dibiarkan. Tetapi itu dia, karena adanya dukungan dari negara-negara kuat, jadi bukan keadilan adalah kekuatan, tetapi kekuatan adalah keadilan. Ini yang menjadi masalah, dan bangsa Palestina sendiri juga tidak mau bersatu kelihatannya. Sehingga jalur Gaza itu dianggap sebagai kamp tawanan terbesar di dunia. Kamp tawanan terbesar di dunia. Dikepung dari kiri dan kanan. Tapi pintu belakang siapa yang jaga? Mesir. Ya Mesir tentunya mendapatkan uang dari Amerika untuk ikut mengamankan Israel. Untuk membuat Israel lebih nyaman dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mau menghadapi ini? Sekarang katanya menarik kembali Suriah. Al-Assad mau dibalik Bashar al-Assad untuk kembali ke dalam Liga Arab dan lain sebagainya. Sekarang ini mereka mulai sangat was-was karena apa? Suriah ini menghasilkan suatu narkoba bernama kalau tidak salah Keptagon itu. Keptagon itu menghasilkan untuk Suriah itu miliaran dolar setiap tahun. Jadi seakan ini dianggap oleh Suriah, kalau kamu tidak menerima saya kembali ke dalam Liga Arab, saya akan terus memproduksi Keptagon. Dan Keptagon ini banyak juga dijual kabarnya di Arab Saudi. Oleh sebab itu barangkali perlu juga kita mengingatkan para jemaah haji dan sampai dan pil yang terbuat dari ini Keptagon ini. Karena kita tahu di Timur Tengah terutama di Yaman ya, itu saban hari selesai zuhur, selesai makan siang, itu orang mengunyah daun kat. Luar biasa. Katanya biar segala masalah bisa diatasi dengan mengunyah. Seperti sirih, tapi sirih itu tidak mendatangkan euforia, tidak menghilangkan kewarasan manusia. Sedangkan ini betul-betul meninabobokan, membuaikan. Jadi inilah yang terjadi sekarang ini. Katanya mau ditarik Suriah, mau dikembalikan ke dalam Liga Arab. Kalau dengan demikian barangkali Keptagon bisa paling tidak ya ditekanlah jumlahnya, jangan sampai menyebar di Timur Tengah. Jadi sekarang ini pengerusakan terhadap Timur Tengah itu terjadi dari berbagai macam, bukan hanya politik, tetapi juga dengan cara Keptagon ini yang awalnya dahulu sebenarnya diproduksi di Jerman, kemudian dilarang di Jerman, tak bagaimana sampai ke Timur Tengah, terutama ke Suriah. Dan Suriah selama ini dikatakan banyak terbantu dari segi keuangan dengan menghasilkan Keptagon yang kemudian disebarkan ke seluruh
negeri Arab terutamanya. Ya, cerita Panji tadi Bang Nuim jadi ingat bicaraannya Pak Andis kemarin ini. Jangan sampai terjebak macam katak di dalam panci, dimasak pakai air dingin pelan-pelan panas, akhirnya melepuh pada titik didih tertentu. Awas, kalau panas dicemplungkan itu katak bakal loncat katanya. Sebuah analogi mengingatkan kita jangan sampai ternina bobo dengan keadaan. Bagaimana Bang persepsi Bang Nuim melihat istilah ini Bang? Ini dia. Dan pelan-pelan, lambat laun jadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa, walhasil balik asal. Ini dia yang celakanya. Jadi untuk apa kemudian dilakukan reformasi dengan korban yang jatuh, yang hilang, yang kabarnya sampai sekarang masih ada yang belum diketahui gimana. Cuman apa yang dikatakan oleh Anies ini dia memberikan suatu gambaran kenyataan. Keadaan bagaimana kelihatan bahwa korupsi itu bahkan merajalela. Padahal, nah ini harus padahal sudah pemerintah dan DPR sudah bekerja sama untuk melakukan revisi terhadap undang-undang anti korupsi. Jadi seakan-akan untuk memudahkan koruptor lah, untuk memudahkan korupsi. Ya, itu jadi ini yang terjadi sekarang ini, korupsi yang gila-gilaan. Seakan-akan orang tidak takut lagi. Ya cuman orang mengatakan, ya ini katanya ini semua ini yang namanya Johnny G. Plate ini orang Nasdem kan. Ya, kalau dihitung-hitung partai apa yang paling banyak anggotanya yang korup? Pikirkanlah sendiri. Ada dulu baru-baru ini Menteri Sosial dari partai apa? Ayo. Jadi jangan tuding satu saja, tidak bisa. Harus tuding seluruhnya. Jadi ini yang menjadi masalah. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Anies ini bisa nanti malahan menjadi semacam bumerang untuk Anies sendiri. Kemudian rakyat mengatakan kalau memang keadaan di Indonesia sudah separah seperti yang diuraikan, disampaikan oleh Anies Baswedan, maka barangkali kita perlu orang kuat untuk memimpin Indonesia. Siapa orang kuat itu? Ya, dapat dari militer. Siapa? Ya, ini bisa menjadi Prabowo. Akhirnya yang mendapatkan, yang menanggung semua keuntungan ini. Karena mereka menganggap bahwa seorang sipil seperti Anies Baswedan mungkin tidak akan mampu ya. Tapi kalau sekiranya Prabowo, dia mewakili TNI, ini yang barangkali bisa tegas melakukan segala pembersihan dan lain sebagainya. Nah ini berbahaya. Permainan politik ini kadang-kadang bisa membal seperti itu. Dilempar ke depan, dia balik ke belakang, kita yang kena. Kita yang melepaskan peluru, kita yang kena peluru itu. Jadi harus hati-hati juga. Jadi jangan hanya misalnya Anies mengatakan kita punya masalah ini, tapi dia harus juga mengatakan kita punya masalah ini dan begini cara untuk menanganinya, untuk bisa menghadapi masalah tersebut. Itu perlu dan penting. Kalau tidak, ya ini nanti bisa orang lain yang mendapatkan keuntungan. Itu yang jadi masalah. Luar biasa Bang Nuim. Kadang negeri hamba ini terus berharap ada sebuah keajaiban, tapi sebagian tuh sudah agak frustasi. Bagaimana kita ini supaya tidak frustasi menghadapi keadaan? Karena hidup ini terus berjalan Bang Nuim dan dunia terus bergerak. Nampaknya frustasi dialami juga oleh berbagai banyak negara lainnya. Bagaimana Bang Nuim melihatnya Bang? Ya tidak putus asa. Tidak putus asa. Segala kita harus juga melihat ya negara-negara lain yang pernah menghadapi berbagai macam masalah yang besar dan lain sebagainya. Dan kalau memang mau bahu-membahu, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan golongan, tapi memikirkan secara keseluruhan, itu bisa terjadi. Jadi contoh yang paling baik barangkali bagi umat Islam adalah apa yang dikatakan oleh Muhammad Jabara, bahwa satu orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak punya bala tentara, tidak punya gaji tetap, nggak punya tentara itu bisa mengubah dunia dalam jangka waktu 23 tahun. Tetapi dia, ya contohnya dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dan dia memperjuangkan pemerataan kesetaraan. Ini yang dikatakan oleh Karen Armstrong, bahwa Al-Quranul Karim memfatwakan kepada para pengikutnya, penganutnya, agar membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Nah, adil ini kan kekuatan, yang adil dan beradab. Tidak pandang bulu siapapun keadilan itu.
dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Itu yang terjadi dalam 23 tahun. Jadi banyak pengamat yang non-muslim yang mengatakan kok bisa dalam 23 tahun seorang yang dahulu tidak punya tentara, nggak punya gaji, nggak punya kantor, nggak punya apa, bisa melakukan perubahan yang begitu dahsyat terhadap umat manusia. Jadi kita tidak boleh putus asa. La tayasu min rauhillah. Itu pesan dari Al-Quranul Karim. Tidak boleh kita berputus asa. Mesti bisa, mesti ada yang bisa maju dan betul-betul berani melakukan perubahan-perubahan demi kesejahteraan, bukan segolongan orang, bukan kesejahteraan menantu, anak, bukan, tapi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah, ini dia masyarakat yang adil dan beradab. Ini menarik. Begini Bung Ihsan, menariknya begini. Silakan. Kalau kita ucapkan ini, pasti kita akan dituduh, politik identitas. Bagaimana identitasnya apa? Muslim. Itu dikatakan oleh Anies ketika dia diwawancarai di Melbourne ini oleh agak dijebak tapi dia jawab dengan katanya pas. Saya Muslim, tentu tuduh saya identitas Muslim. Nah, menariknya begini. Siapa yang bisa melupakan? Ketika berkampanye dalam bulan Juni tahun 2020. Jadi baru aja. Ketika berkampanye dalam pemilihan presiden bulan Juni tahun 2020 di Amerika Serikat. Seorang calon dari Partai Demokrat bernama Joseph Biden, penganut ajaran Katolik Roma, Gereja Katolik Roma, mengatakan, ini Joe Biden penganut ajaran agama Katolik Roma. Jadi dia bukan Muslim. Dia mengatakan begini, pesan dari Nabi Muhammad adalah, apabila kamu melihat kesalahan, ubahlah dengan tangan kamu. Kalau tidak bisa, ubahlah dengan lidah kamu. Seperti yang kita lakukan. Kalau juga tidak bisa, ubahlah di dalam hati. Itu tingkatan iman yang paling rendah. Nah, kalau dia, dan dia kemudian terpilih, tapi apakah karena ini atau tidak, karena dia mengutip hadis ini atau tidak, wallahu a'lam, saya tidak bisa mengatakan. Tapi itu kenyataan. Jadi kalau dia sebagai seorang penganut ajaran gereja Katolik Roma berani dan mampu menyampaikan hadis notabene dari Islam, bukan dari agama, dari Islam, kita umat Islam wajib loh. Nah kalau tidak, untuk apa mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Untuk apa? Untuk apa? Macam mana mau dipisah-pisah? Orang Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ketiga, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang ketiga, menyuruh orang berbuat baik. Apa salahnya? Salahnya apa? Menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Kan lebih baik mengatakan jangan kamu korupsi, lebih baik daripada jangan pamer. Artinya ya mau korupsi silakan, tapi jangan tidak dong. Jangan korupsi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kan bagus. Kan lebih bagus daripada bilang jangan pamer. Jangan korupsi, bukan jangan pamer. Itu kan lebih bagus. Jadi kalau seorang Joseph Biden penganut ajaran agama gereja Katolik Roma, dia seorang Katolik, dia merasa berhak untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita umat Islam wajib dong. Kalau dia berhak, kita wajib dong. Itu kan kita punya. Nah, inilah. Ini yang menjadi masalah sebenarnya di kita. Kadang-kadang kita nggak melihat ke sana. Kita melihat agama itu sebagai seminggu sekali lah ke masjid dan sebagainya. Ya, nanti mungkin imam besar Masjid Istiqlal bisa berbuat sesuatu mungkin. Tapi dia juga akan kesulitan ini. Bapak kita ini, Bapak Nasruddin Umar ini, kalau sekiranya sampai bergandengan dengan Ganjar Pranowo, dia mesti bagaimana merekonsiliasi, karena Ganjar ini adalah calon dari PDIP dipimpin oleh seorang ketua umum yang sangat keras, yang segala-galanya terpulang kepada ibu ketua, dan jangan lupa ibu ketua ini pernah meragukan keberadaan akhirat,
Ingat nggak? Pidatonya dalam tahun 2017. Dia menuduh, dia terutama waktu itu dia menuduh FPI dan lain sebagainya. Bicara tentang katanya masa depan setelah dunia fana ini yang belum pernah mereka lihat. Ya kita harus dunia akhirat kita. Kalau tidak, gawat ini Islam kita kalau hanya percaya dunia saja dan tidak percaya akhirat. Pada waktu itu Ibu Ketua PDIP juga menggunakan istilah bahasa Inggris self-fulfilling prophecy secara keliru. Artinya tidak ke sana. Tapi nggak apalah. Itu beliau punya banyak gelar profesor honoris causa. Jadi kita mau bilang apa. Ya ini jadi kalau Pak Nasaruddin Umar yang belum istiqarah katanya, dia juga harus memikirkan ini. Bagaimana dia bisa mendampingi seseorang yang dipilih oleh sebuah partai yang ketuanya pernah meragukan keberadaan akhirat. Masya Allah. Ya mudah-mudahan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah berikan pertolongan pada bangsa ini. Nah, ada sebuah bangsa yang lagi carut marut, Bang Nuim. Ini Senin kemarin ada tempat namanya Bakhmut. Bakhmut ini Bang Nuim pasti tahu nih ya, di Ukraina sana. Putin baru menguasai habis. Zelensky bilang habis kita tempat yang satu itu. Apa yang akan terjadi dalam perang Ukraina ini yang nampaknya memang menjadi proksi beberapa negara Eropa dan Amerika dipiara. Cina ingin menyetopnya, tapi apakah mampu memberhentikan perselisihan seperti dia mampu di Timur Tengah dengan Iran? Bagaimana Bang Lim lihat? Kenapa saja belum? Belum. Karena Bakhmut ini pernah dikenal sebagai kota, istilah bahasa Inggris, wine and roses, kota anggur dan bunga mawar. Begitulah saking hebatnya kota ini. Jadi nilainya sekarang sudah kan hancur lebur, porak-poranda. Sudah hancur lebur, tidak ada gunanya lagi sebenarnya. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di Hiroshima sekarang ini, bagaimana sebuah negara, sebuah kota yang sempat dijatuhi bom atom bernama child bernama little boy. Kecil, bisa bangun kembali, sekarang menjadi tempat suatu pertemuan G7 dengan dihadiri antara lain oleh Presiden Joko Widodo. Dan apa yang terjadi sekarang ini di Ukraina ini sudah satu keterlanjuran. Dan kelihatannya bahwa ini akan diteruskan. Semakin lama berlangsung, semakin baik. Karena apa? Berarti semakin menunjukkan kepada umat manusia bahwa sebenarnya Rusia itu hanya gertak belaka, gertak sambal saja. Nggak ada apa-apa aja. Tentara yang dikirim nggak bisa perang. Tentara yang bisa perang masih bertahan di Rusia. Yang dikirim ini hanya jadi umpan peluru saja. Sedangkan ini juga menjadi kesempatan bagi negara-negara yang dalam tanda kutip anti Rusia. Ini kesempatan untuk terus melemahkan Rusia. Bukan saja dengan melalui sanksi-sanksi yang dilakukan, tetapi dengan memberikan bantuan kepada Ukraina. Dan sekarang kita diberikan juga bantuan dalam bentuk pelatihan untuk penerbang pesawat tempur yang nanti bisa digunakan, tapi dengan syarat tidak boleh digunakan untuk menyerang Rusia. Jadi ini peperangan tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung. Karenanya sudah banyak juga yang mulai mempertanyakan apakah yang dilakukan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya di NATO ini adalah sesuatu yang benar untuk terus memperpanjang apa yang terjadi di Ukraina dan sekaligus tentunya memperlemah dan menghilangkan kepercayaan orang terhadap kemampuan Rusia dan sekaligus memberikan barangkali pesan tidak langsung kepada Tiongkok, lihat, kalau kamu berani masuk ke Taiwan, ini akan terjadi pada diri kamu juga. Sehingga Tiongkok yang sudah begitu bersusah payah membangun angkatan bersenjata, membangun ekonomi, membangun negerinya dengan susah payah selama belakangan ini sehingga menjadi sebuah contoh yang sangat luar biasa bagi umat manusia, tentunya akan berpikir berkali-kali. Berpikir berkali-kali karena ini terus gitu. Didorong oleh kemungkinan-kemungkinan yang bisa membuat Tiongkok harus berpikir 2-3 kali. Jadi pukul adak silir menantu ini bisa juga terjadi karenanya mungkin Barat tidak begitu ingin untuk mendesak Tiongkok agar membujuk Vladimir Putin supaya menghentikan operasi militernya di Ukraina. Dan ini akan berjalan terus dan ini akan memang ada yang bertanya di mana logikanya bagi Amerika Serikat menghabiskan berapa banyak ratusan puluhan miliar dolar untuk Ukraina sementara di negerinya sendiri begitu banyak orang yang kelaparan, begitu banyak orang yang hidupnya ibarat kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau kata orang kita.
Nah, ini tapi tidak jadi persoalan. Ya, itu di dalam negeri ya boleh. Tapi yang penting ini bagaimana bisa untuk terus memperlemah Rusia. Setelah perang dingin selesai, sekarang ada perang panas, ya oke, kita berikan sumbangan kepada perang panas untuk terus melemahkan dan untuk betul-betul mengacau balaukan keadaan Rusia sekarang ini. Kita tidak bisa membayangkan apa yang sekarang ini sedang berada di dalam benak seorang Vladimir Putin yang menganggap bahwa barangkali masuk ke Ukraina itu adalah seperti jalan-jalan di Taman Indah saja. Sebentar selesai, tahu-tahu ini akhir terjadinya. Bakhmut saja perlu waktu begitu lama. Apalagi Kiev misalnya kalau dia harus menyerang Kiev. Dan setelah itu apa? Sebuah keporak-porandaan yang dihadapinya. Untuk apa? Nah ini kan sia-sia. Arang habis, besi binasa. Jadi tidak ada gunanya sama sekali apa yang terjadi. Tetapi menjadi contoh yang sangat penting. Dan kalau begitu perlu dipupuk terus. Ya, dipupuk terus supaya ini terus berkelanjutan. Sampai nanti akhirnya barangkali Vladimir Putin tidak tahan lagi. Ya, dia menggunakan nuklir atau dia mengatakan apa boleh buat. Kita sudah melakukan kesalahan. Ya, kita mundur teratur. Ya, ya luar biasa. Cerita dunia sandiwaranya nih, dahsyat kali. Bang Nuim terakhir, Bang Nuim menyongsong bulan baru ini Zulkaidah menjelang haji. Apa hikmah-hikmah yang ingin Bang Nuim ingatkan buat pendengar kita, Bang Nuim? Silakan, Bang. Iya, ini kita selalu bicara mengenai persoalan toleransi dan sebagainya. Saya membaca misalnya banyak ya sambutan bahkan di Indonesia sendiri oleh tokoh-tokoh yang memberikan kesan bahwa Islam itu sangat tidak toleran. Tapi saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang sejarawan Inggris. Dia bukan Muslim. Dia banyak menulis buku. Salah satu antaranya yang menurut saya bagus sekali adalah buku tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Ini seorang panglima perang yang sungguh sangat luar biasa. Yang ketika melihat bahwa lawannya Raja Richard berhati singa, Richard the Lionheart dari Inggris dalam peperangan terakhir ya, peperangan yang menentukan di Hattin. Dia mendengar bahwa Richard sakit. Dia utus seorang anak buahnya untuk mengantarkan makanan buah-buahan kepada Richard. Ketika dalam pertempuran kuda yang ditunggangi oleh Raja Richard cedera, jatuh, dia suruh anak buahnya mengantarkan kuda baru dan sebagainya. Kemudian ada satu kesimpulan yang dibuat oleh sejarawan John Mann dari Inggris yang sudah menulis ada barangkali 10 buku, lebih mungkin 10 buku mengenai Attila, mengenai Genghis Khan. Hebatlah orangnya, hebat John Mann. Dia mengatakan bahwa kecendekiawanan, ini perkataan, jadi ilmu yang dimiliki oleh orang-orang Muslim, terutama tokoh-tokoh Muslim di zaman itu, ilmu dan PD, percaya diri. Ya itu dia, bahwa pada akhirnya apapun yang terjadi, kalau kamu tewas, kamu mati syahid dan lain sebagainya, kamu akan mendapatkan tempat yang cukup membahagiakan di akhirat. Inilah yang membuat katanya Muslim itu dan Islam penuh dengan toleransi. Sehingga ketika ini dia yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan, dia mengatakan ini yang membuat Muslim dan Islam itu penuh dengan toleransi. Yang ya agak susah untuk meyakinkan orang-orang yang sudah terlanjur punya prasangka suzon terhadap Islam dan Muslim. Mereka menilai nanti perbuatan seorang Muslim dan lain sebagainya dianggap bahwa itu mencerminkan seperti dahulu Saddam Hussein. Nah itulah Islam, katanya. Saddam Hussein itulah. Tidak dia memikirkan yang lain-lain. Bahwa Islam itu sebenarnya adalah agama yang paling penuh dengan toleransi. Ini dikatakan oleh John Mann, seorang sejarawan Inggris yang bukan Muslim. Bahwa kecendekiawanan, artinya ilmu yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Muslim di zaman lalu yang suka dilupakan sekarang ini, bahwa Islam itu pernah punya kejayaan karena ilmu pengetahuan yang diusung oleh orang-orang Muslim yang tidak percaya kepada tahyul, karenanya mereka bisa berbuat banyak ya untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan. Itulah yang membuat mereka, dan PD, percaya diri, itu membuat mereka
sangat toleran. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim Hayat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan, dan Amin. terus bermanfaat buat banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.